Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripan Hengjawa, NRP 22132645, kelas C reguler 1, semester 2. Dosen pengampu Bapak Henry Didiharto, Escape Nurse, MPD. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3, Preka Medis dan Informasi Kesehatan. Saya di sini ingin memperjelaskan tentang tugas anatomi, fisiologi, dan sistem perencanaan atau faring dan esophagus. Yang pertama, pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimiawi. Perencanaan secara mekanik yaitu perencanaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Fungsi sistem pencernaan untuk menerima dan mencerna makanan, di mana makanan tersebut diubah menjadi nutrisi yang akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Anatomi sistem pencernaan. Saluran pencernaan, rongga mulut atau cavitas oris, faring atau TK, esophagus atau kerongkongan, lambung atau gaster, verticulus, usus halus atau intestinum minor, usus besar atau intestinum mayor, rectum, anus. Yang kedua, organ tambahan atau asosirus, gigi, lidah, kandung, empedu, hati, pankreas, kelenjar atau ludah, getah lambung, hati, pankreas, getah usus. Faring atau pharynx, suatu kantong fibromuskuler yang bentuknya seperti corong, yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior kolom vertebra yang panjangnya 14 cm, terletak pada dasar tengkorak bergabung ke dalam esophagus, merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Fungsi faring atau letar atau TK berperan dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan juga dalam proses berbicara atau suara, sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan atau sistem pencernaan, sebagai penyaring pengatur TK juga bisa mengatur kelembaban udara yang masuk atau sistem pernapasan, mengatur makanan, mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Struktur lapisan faring. Yang pertama, lapisan muskosa. Sistem lapisan ini bersifat kuat dan elastis. Pada lapisan ini terdapat epitel yang memiliki sel goblet sebagai penghasil mukos atau cairan kental. Mukos tersebut berfungsi melindungi dinding faring. Yang kedua, lapisan fibrosa adalah jaringan yang bersifat kuat dan sedikit elastis. Jaringan fibrosa tersusun atas serat kolagen. Yang ketiga, lapisan muskular atau otot. Otot pada lapisan ini adalah otot sirkular atau melingkar dan otot longitudinal atau memanjang. Kontraksi kedua otot tersebut akan menggerakkan makanan ke bagian pencernaan berikutnya. Bagian-bagian faring. Yang pertama, nasofaring merupakan bagian faring yang letaknya berada pada bagian belakang rongga hidung. Nasofaring hanya dapat dilalui udara. Ukuran lebar dan panjang nasofaring berkisar antara 2 sampai 4 cm. Terdapat dua struktur penting pada nasofaring. Tubuh
tracheus, yakni struktur yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Fungsi untuk mengatur tekanan udara dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Tabung tersebut hanya akan terbuka saat menelan, bersin, menguap, dan menggerakkan rahang pada posisi tertentu. Tonsil adenoid atau pharyngeal, yakni massa berlobus berupa jaringan limfoid yang berada di bagian langit mulut. Fungsi untuk melawan bakteri atau organisme berbahaya masuk melalui hidung dan mulut. Selain itu, juga dapat menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Orofaring. Yang kedua, orofaring. Orofaring adalah bagian dari faring yang berada di belakang rongga mulut. Orofaring bisa dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Orofaring mempunyai klep yang disebut epiglotis yang fungsinya mengatur makanan agar tidak masuk ke saluran pernapasan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina yang merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil adalah melindungi dari infeksi. Yang ketiga, laryngofaring atau hipofaring merupakan bagian paling akhir dari faring, merupakan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan sehingga mampu dilewati udara dan juga makanan. Esophagus, saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari faring menuju gaster atau lambung, yang panjang 2-30 cm, lebar 2 cm, memanjang tingginya vertebra cervicalis, empat dan cartilago ceriochoidea sampai vertebrata thoracalis. Esophagus neonatus relatif panjang daripada esophagus dewasa atau mulut, mulai dari vertebra cervalis. Fungsi esophagus yang pertama, menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Merupakan fungsi dasar esophagus atau kerongkongan sebagai pipa penyalur makanan dari mulut ke lambung. Yang kedua, menghasilkan gerak peristaltik. Terdapat otot yang menghasilkan gerak peristaltik sehingga dindingnya berkontraksi dan secara perlahan makanan terdorong masuk ke lambung. Yang ketiga, mencegah laju isi dan cairan lambung. Dengan adanya penyempitan sphincter di kerongkongan, maka dapat mencegah masuknya cairan lambung ke kerongkongan akibat kadar asam lambung yang meningkat. Struktur esophagus atau kerongkongan tersusun atas 4 lapisan dinding. Yang pertama, lapisan serosa, lapisan paling luar kerongkongan. Yang kedua, lapisan otot berupa lapisan otot volos yang bekerja tanpa sadar. Yang ketiga, lapisan submukosa berupa lapisan jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh darah, saraf dan kelenjar lendir. Yang keempat, lapisan muskosa. Lapisan muskosa pada kerongkongan disusun dari sel epitel berlapis pipih bertingkat dan jaringan ikat tipis. Bagian-bagian esophagus. Dalam struktur jaringan esophagus, kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian diantaranya. Yang pertama, bagian superior atau 1/3 atas esophagus. Sebagian besar otot penyusun esophagus pada bagian superior adalah otot rangka, di mana otot
rangka bekerja secara sadar atau bisa dikendalikan. Yang kedua, bagian tengah atau 23. Tengah esofagus terdiri dari otot campuran dari otot rangka dan otot halus. Yang ketiga, bagian inferior atau 3 dan 3 bawah esofagus. Otot penyusun bagian inferior adalah otot halus yang bekerja tanpa sadar atau tidak bisa dikendalikan. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe. Terima kasih.